Baik, untuk berikutnya maka kita akan sampai kepada pembicara kedua, yaitu Prof. Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan. Baik, saya persilakan Prof. Ida. Prof. Ida adalah guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan juga bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saya persilakan Prof. Ida. Ya, mohon slide-nya. Baik, saya diberi tugas oleh Sekjen Persi menyampaikan mengenai berbagai metode dan target gen pada pemeriksaan PCR untuk SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Ini kami persiapkan dalam waktu sangat singkat bersama-sama dengan laboratorium saintifik kami di molekuler. Kita tahu karakteristik SARS-CoV-2 seharusnya ya. SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam famili yang besar yang banyak sekali anggotanya, yaitu coronavirus. Dia merupakan positive sense single stranded RNA atau positive ssRNA virus. Virus yang lain yang berbahaya bagi manusia adalah MERS-CoV dan SARS-CoV yang dulu pernah kita mengalami pandemi juga ya. Nah, makanya yang sekarang disebut SARS-CoV-2. Dari family ini yang dapat menginfeksi manusia itu ada 7 sebetulnya ya. Jadi 3 yang kita sudah sampaikan, juga ada yang 229E, NL63 dan sebagainya. Dia merupakan subgenus dari beta corona Sarbecovirus, beta cov lineage B. Ya. Tadi syukur alhamdulillah karena Dr. Juli sudah menyampaikan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk pemeriksaan PCR ini. Seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini Menkes sudah membuat surat edaran nomor 234 tahun 2020 ya. Di situ sudah sangat rinci disebutkan ada persyaratan gedung BSL-2, ruang laboratorium BSL-2, persyaratan BSC atau Biosafety Cabinet kelas 2A ya. Kemudian persyaratan peralatan, SDM, praktek biosafety dan biosecurity tadi sudah juga disampaikan, dan persyaratan good laboratory practice. Persyaratan ini betul-betul harus dipenuhi. Mengapa demikian? Karena kita berhadapan dengan mikroorganisme yang satu belum sepenuhnya kita pahami bagaimana sifat-sifatnya, kemudian juga belum ada vaksinasinya dan belum ada obatnya. Nah, sehingga kehati-hatian itu harus dijaga betul. Ya, mohon slide. Nah, ini kalau kita melihat gambarnya cantik sekali sebetulnya coronavirus ini ya, seperti mahkota, tapi kita tahu makhluk kecil ini mampu membuat pandemi di seluruh dunia ya. Nah, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa elemen-elemen di dalam virus itu dapat digunakan sebagai target PCR. Ya, yang pertama yang sudah banyak digunakan adalah RDRP atau RNA dependent RNA polymerase. Kemudian N-nya nucleocapsid protein, E-nya envelope protein, ada open reading frame di dalamnya ya, kemudian ada spike protein. Kalau kita lihat untuk sebetulnya sama saja ya, baik untuk PCR, target PCR maupun untuk imunologi ya, untuk pembuatan untuk deteksi antigen antibody, kita memilih
mana yang paling antigenik ya. Tapi saya melihat bahwa untuk molekular biology untuk PCR kita banyak menggunakan nukleokapsid, sedangkan di antigen antibody spike proteinnya yang banyak digunakan. Ya. Nah, bahan pemeriksaan dari upper respiratory specimen bisa nasopharyngeal swab, oropharyngeal, sputum, bal, dan tracheal aspirate. Nah, bahan pemeriksaan yang dari upper respiratory specimen inilah yang harus hati-hati ya, karena jumlahnya banyak ya, sedangkan yang di dalam darah itu lebih sedikit. Jadi yang ini yang harus menjadi perhatian kita. Ya, slide. Nah, prinsip PCR untuk virus RNA ini kita tahu bahwa RNA ini tidak stabil, sehingga kita harus satu, mengekstraksi dulu RNA dari pasien tadi melalui berbagai bahan pemeriksaan, dan yang kita ambil itu adalah epitel dari tractus respiratorius itu, karena si virus itu berada di situ. Kemudian karena dia RNA, kita akan amplifikasi, butuh suhu yang tinggi, kita harus balikan dulu dia ke DNA ya. Jadi one step reverse transcription itu and PCR amplification with SARS-CoV-2 specific primer ya. Jadi di reverse dulu ke DNA menjadi complementary DNA, baru kemudian kita lakukan amplifikasi, dan sudah itu kita memakai specific probe supaya dapat langsung mendeteksi virus ini. Right? Nah, banyak sekali yang sudah mendaftarkan mendaftarkan kit-kit diagnostik PCR ini ke FIND ya. FIND itu Foundation of Innovative New Diagnostic, sekitar 274, tapi belum semuanya mendapat approval dari FDA. Kita akan melihat apa yang dipakai oleh CDC, dan ini yang banyak dipakai oleh lab-lab di kita. Nah, CDC menggunakan primer dari N1, N2, N3 ya, ditambah dengan probe-nya. Jadi kita lihat ini namanya, kemudian deskripsinya, kemudian isinya, oligonucleotide sequence-nya ya, dan ini concentration-nya yang paling banyak. In-house lab-lab yang merancang sendiri primer yang digunakannya, tetapi tentu saja kita ingin menggunakan yang sudah terkonfirmasi dengan baik. Slide. Nah, dari mana CDC mengambil susunan asam nukleat tersebut? Kalau kita melihat dari gene bank-nya ini seperti ini ya. Jadi di sini ada graphical view of primer pairs-nya. Dari sini kita bisa lihat dia mengambil sequence ini ya, dan ini. Nah, ini forward, ini reverse-nya ya. Slide. Itu untuk N1-nya. Ini untuk N2-nya juga demikian, diambil dari sini, yang forward, ini reverse. Slide. Ya, ini untuk N3-nya. Ini juga dari sini diambilnya. Ya. Lanjut. Nah, bagaimana interpretasinya? Nah, kalau hasil interpretasi dari pemeriksaan PCR yang menggunakan primer, menggunakan CDC tadi, N1, N2, N3, kita lihat seperti ini. Kalau positif, ya ini yang result interpretation-nya ini detected. Kalau misalnya 1 or 2 or 3 target is positif, tapi ininya positif negatif, inconclusive ya. Kemudian kalau negatif tidak, yang ininya positif, RP-nya ini tidak terdeteksi,
Kalau semua negatif berarti invalid ya, karena ini kontrolnya ya, negatif. Slide. Nah, ada satu artikel yang baru saja dipublikasi ya. Ini yang menyebutkan dia bisa membuat satu laboratory safe detection protocol for SARS-CoV-2 ini dengan menggunakan primer yang dibuatnya sendiri ya. Lebih murah gitu ya, tetapi memang kita lihat dia melakukan ekstraksi RNA-nya menggunakan trizol ya, kemudian ini complementary DNA sintesisnya. Jadi kita juga bisa melihat di situ akan kalau kita melihat alur reaksinya, kita akan bisa melihat apakah reaksi ini one step atau two step ya. Tentu saja kalau kita sudah masuk di dalam pandemi seperti ini, kita harus mengerjakan PCR yang lebih cepat, yang lebih mudah. Slide. Ya, nah ini juga beberapa yang digunakan untuk in-house ya. Ada yang menggunakan envelope, membrane, nuclear capsid, open reading frame ya, EDRP. Ini tadi yang kalau CDC menggunakan yang ini. Nah, dalam penelitian ini mengklaim bahwa target primer yang dia gunakan tuh lebih baik dari yang lain gitu ya, tapi tentu perlu penelitian lebih lanjut ya. Slide. Nah, ini juga bagaimana banyak sekali formula-formula primer yang digunakan. Kita bisa lihat di sini berbagai contohnya. Slide. Nah, harapan kita semua tentu ya, kita bisa menggunakan tes cepat molekuler. Jadi Shaped ini sudah mengeluarkan expert SARS-CoV-2 nih ya, expert express SARS-CoV-2. Ini memang hanya digunakan untuk emergency use authorization only katanya gitu ya. Nah, di dalam tes cepat molekuler ini yang digunakan adalah N2 dan target gennya adalah N2 dan E. Kemudian ini ada ini processing control ya, specimen processing controlnya. Bagaimana menginterpretasi hasil dari tes cepat molekuler ini, kita bisa lihat di sini. Kalau ini positif, ininya positif negatif, itu harus disebut positif ya. N2 positif, ininya negatif, ininya plus minus, harus disebut positif. Tapi kalau misalnya presumptif positif, jadi dia mengutamakan yang gen yang N2 ya. Kalau yang E dan SPC-nya seperti ini, presumptif. Tapi kalau ini dan yang positif negatif. Kalau semua negatif, itu invalidnya. Namun demikian, saya juga belum tahu persis ya apakah gene expert yang untuk atau expert SARS-CoV-2 ini apakah serta-merta dapat digunakan langsung untuk mesin-mesin gene expert yang kita punya atau TCM yang kita punya yang untuk MTBRIF. Mungkin nanti Dokter Ibu Wendra nih yang sudah mendalami ini. Slide. Nah, kalau kita lihat ya, karena banyak juga ini lab-lab yang mempunyai expert di biomolekuler, bikin aja in-house assay gitu ya, karena mungkin jauh lebih murah lah, apalagi TCM yang expert SARS-CoV-2 itu saya dengar mahal sekali gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini, bagaimana kit real-time komersil dibandingkan dengan in-house ya, tentu penggunaan lebih mudah ya. Kalau yang in-house relatif lebih sulit ya, biasanya kita menggunakan lebih dari satu reagen. Kalau ini apalagi yang tes cepat molekuler sudah ada di situ semuanya. Selain lebih mudah, lebih aman sebetulnya ya, tapi ya tadi ya kekurangannya adalah mahal sekali ya. Kemudian biasanya mereka yang mempunyai kit komersial itu sudah melakukan uji klinis, sensitivitas, spesifitas sudah dilakukan. Kemudian ketersediaan, nah ini
dalam situasi yang sekarang nih kita memerlukan mungkin dari stakeholder dari mereka yang berwenang di Kemenkes untuk dengan ada fleksibilitas di dalam import reagen-reagen ini. Terus terang saja karena kita ini hampir semuanya menggunakan reagen-reagen yang import. Kemudian hasil pemeriksaannya kalau yang real time komersil ini mudah diinterpretasi, yang in-house interpretasinya manual ya. QC berupa internal control ditambah saat ekstraksi ya, ini sudah ada di situ. Whole process validation ada di dalamnya. Kalau ini kita harus punya gen RNA hasil manusia nih untuk kontrolnya yang in-house ya. Gen target tadi ya, kalau ini in-house kita bisa menentukan sendiri. Jumlah sampel tergantung kita menggunakan yang mana ya. Kalau TCM yang infinity ya, itu tuh bisa sampai 80 modul, tapi kayaknya di kita belum ada ya. Kalau yang menggunakan CDC itu 16 sampel per running ya, single plex real time PCR. Carryover yang untuk kit real time tentu relatif kecil ya. Kalau yang ini kita yang in-house belum menggunakan UDG ya, enzim. Lanjut. Nah, ke depan ya ini ada beberapa rancangan untuk kedepannya nih gimana gitu ya. Ada yang menggunakan whole genome sequencing, tapi ini untuk mereka yang sudah mempunyai peralatan yang tentu sangat canggih ya, kita cukup misalnya yang paling canggihnya itu dengan tes cepat molekuler tadi. Lanjut. Ya, ya mungkin itu ringkas saja karena memang sangat terbatas topiknya juga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Gambar ini cantik sekali, tapi tadi itu adalah virus-virus yang keluar dari kultur virus dari sel kultur ya. Ini yang pink itu adalah coronavirusnya. Mudah-mudahan pandemi ini tidak berlanjut ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggali. Kalau menggali untuk ilmu baik ya, tetapi mudah-mudahan tidak banyak lagi orang yang terkena infeksi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now. Thank you.